Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada umatnya. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pada salat zuhur Mauidhah Hasanah atau Taziah mengambil tema spirit hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Yatsrib. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah maka akan mendapatkan orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwanya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Maksudnya daripada firman Allah ini, karena pada waktu itu Rasulullah ingin dibunuh oleh kaum Quraisy, yaitu kaum Quraisy mengadakan rapat atau kalau istilah kita itu DPR-nya orang Quraisy kafir, ingin membunuh Rasulullah. Pertama, Rasulullah itu diasingkan. Pendapat yang pertama, Rasulullah akan diasingkan dari kota Mekah. Dan pendapat yang kedua, Rasulullah dikurung di dekat Ka'bah, tidak diberi makan dan minum sampai Rasulullah meninggal. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga, yaitu Rasulullah dibunuh pada saat tidur dengan cara, yaitu kaum kafir Quraisy mengutus setiap suku 2 orang. Jadi kalau misalnya ada 10 suku aja, kalau mengutus 2 orang sudah 10 suku pemuda untuk membunuh Rasulullah. Nah, pendapat ini disetujui oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu malam nanti Rasulullah akan dibunuh. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah oleh Jibril, memberitahu kepada, ya Rasulullah, engkau diperintahkan Allah untuk berhijrah dari kota Mekah ke Yatsrib. Makanya Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah karena Allah, baik dengan harta dan jiwanya, mereka itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah, dan mereka itu akan memperoleh kemenangan. Nah, ini kaitan dengan hijrah Rasulullah dari Mekah ke kota Yatsrib. Kemudian Rasulullah hijrah bersama dengan sahabat-sahabatnya ke kota Yatsrib. Nah, sebelum sampai di kota Yatsrib, Rasulullah sampai di Quba.
lebih kurang selama 10 hari. Nah, Rasulullah 10 hari di Kuba itu bersama sahabatnya membangun masjid Kuba. Nah, sampai saat ini masjid itu masih ada, yaitu pada saat Rasulullah pertama kali hijrah ke Yatsrib, tibanya di Kuba, Rasulullah mendirikan masjid. Nah, setelah mendirikan masjid, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke kota Yatsrib. Sampai di kota Yatsrib, Rasulullah diterima oleh kaum Ansor. Nah, kemudian rombongan yang ikut hijrah Rasulullah dinamakan kaum Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan oleh Rasulullah karena di kaum Ansor penduduk Yatsrib itu penduduknya beratus-ratus tahun itu bertikai antara suku Aus dan Hadrat. Oleh karena itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipersaudarakan. Nah, spirit yang pertama yaitu Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, sehingga yang tadinya kaum Hadrat dan Aus itu berkelahi, bertikai beratus-ratus tahun, itu tidak ada kedamaian. Dengan didamaikan, dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka penduduk Yatsrib itu jadi damai, tentram. Kemudian spirit yang kedua, Rasulullah menata ekonomi, karena pasar di Yatsrib pada waktu itu dikuasai oleh orang Yahudi, yaitu pasarnya buruk karena ada riba, ada monopoli, harga sesuka-sukanya orang Yahudi. Jadi kebutuhan masyarakat Yatsrib itu tidak baik karena dimonopoli orang Yahudi. Nah, spirit yang kedua, karena penduduk Yatsrib itu sudah ada yang beragama Yahudi, Nasrani, Protestan, Islam, terus Majusi. Nah, ini Rasulullah dimediasi agar penduduk ini bertoleransi sesama agama yang satu dengan agama yang lain itu supaya rukun. Nah, spirit yang keempat, Rasulullah menata kota Yatsrib yang tadinya kota yang tidak terbelakang menjadi kota yang mencerahkan. Nah, tadinya orang-orang yang sebelum hijrah itu perbuatannya itu serba khatam. Misalnya pembunuh khatam, ya kan? Penjahat khatam, begal sekampung, peminum itu seperti kayak minum obat, pembunuhan itu di mana-mana. Setelah dakwah Rasulullah menjadi umat yang terbaik. Nah, itu Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin rijalin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi yang tadinya serba tadi yang pemarah jadi penyabar, tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya orang itu pembohong jadi amanah, yang tadinya orang itu tidak ada kepedulian jadi peduli dengan didakwain Rasulullah. Makanya menjadi umat yang terbaik. Nah, ayat ini sesungguhnya untuk kita yang masih hidup, bahwa kalau kita itu mengikuti spirit yang diajarkan Rasulullah, kita pun akan menjadi umat yang terbaik. Kemudian orang yang berhijrah itu kan pada umumnya tidak membawa apa-apa, karena pada waktu mau hijrah dari Mekah ke kota Yatsrib itu boleh hijrah, tapi tidak boleh membawa kekayaan yang dia miliki. Nah, makanya boleh hijrah, tapi hanya apa yang dipakai itu yang boleh. Sedangkan kota Mekah sampai kota Yatsrib itu jaraknya lebih kurang kan 450 kilo. Nah, anggapan orang kafir Quraisy itu kalau nggak bekalan belum sampai di tujuan itu sudah meninggal lah, karena tidak bawa bekal apa-apa. Dia tidak tahu bahwa yang punya keselamatan, yang punya rezeki itu kan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim.
wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraqaman katsira wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa summa la yaqmauta faqad ajru ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi orang yang berhijrah di jalan Allah akan mendapatkan bumi yang lebih luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang mengikuti hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, walaupun dia belum sampai tujuannya, Allah sudah siapkan pahala di sisi mereka. Nah, ini maksudnya orang yang hijrah walaupun belum sampai di kota Yasrib, masih dalam perjalanan, sudah meninggal, Allah sudah janjikan pahala di mereka gitu. Mereka yang ikut hijrah. Makanya ayat ini turun itu sebenarnya untuk kita. Ya kan, untuk kita yang masih hidup, bahwa kita itu ngikutin spirit Rasulullah. Jangan khawatir gitu. Nah, kalau hijrahnya kita itu, kita tadinya yang tidak pernah sholat berjamaah jadi sholat jamaah. Yang tadinya kita tidak pernah sedekah jadi sedekah. Yang tadinya kita tidak pernah baca Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an. Yang tadinya kita tidak mau berinteraksi sosial, kita berinteraksi sosial. Nah, ini maksud daripada kita meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Nah, kemudian spirit berikutnya yaitu kita menjadi manusia yang berintegritas. Nah, ini pun Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan, bertakwa, ikutilah orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Nah, Rasulullah kan mencontohkan berbuat kebaikan. Jadi spirit yang pertama itu kita Rasulullah mendamaikan antara suku Muhajirin dan Ansor. Spirit yang kedua, Rasulullah menata pasar yang tadinya harganya suka-suka, ditata oleh Rasulullah lebih kurang 2 tahun, dan pasarnya menjadi pasar yang kondusif dan stabil. Tadinya kota yang tidak punya peradaban menjadi kota yang mencerahkan dan beradab. Tadinya toleransi antara umat beragama tidak ada, setelah Rasul mengajarkan masalah toleransi, saling menghormati sesama umat beragama. Nah, inilah spirit yang diikuti oleh bangsa Indonesia juga. Karena pada waktu itu kan Indonesia kan sebelum jadi Indonesia kan masih Nusantara. Lebih kurang kan 1.500 suku, ya kan. Dengan adanya spirit Rasulullah, yaitu dipersatukan antara suku-suku ini dengan adanya Sumpah Pemuda, ya kan. Nah, ini spirit mempersaudarakan suku-suku itu untuk bersatu mengusir. Nah, inilah yang diikuti oleh para ulama pendiri negara kita, yaitu spirit hijrahnya Rasulullah. Pertama, mempersaudarakan, adanya Sumpah Pemuda. Kemudian Rasulullah menata kaitan dengan ekonomi. Zaman dulu kan ekonomi dikuasai oleh VOC, ya kan. Kemudian berikutnya toleransi antar umat beragama. Indonesia kan kalau ini kan beragama, ada Islam, ada Hindu, ada Protestan, ada Buddha. Ini dipersatukan supaya bertoleransi. Nah, kita tadinya tidak punya persatuan, akhirnya kita punya negara NKRI. Nah, inilah spirit hijrah Rasulullah yang patut kita ikuti sampai sekarang. Misalnya tadinya tidak pernah hadir di majelis taklim, jadi hadir, ya kan. Tadinya tidak pernah ikut ngaji, jadi mau belajar ngaji. Yang tadinya tidak pernah sholat jamaah, jadi ikut sholat jamaah. Tadinya tidak pernah puasa sunnah, menjadi puasa. Mudah-mudahan maudhu hasanah yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.